Yayasan Pengembangan Masyarakat Amume dan Kamoro (YPMAK) dalam upaya berkelanjutan melakukan peningkatan dan pengembangan pendidikan generasi penerus putra-putri suku Amume dan Kamoro dengan dana kemitraan yang dikelolanya, menggelar sosialisasi pendidikan di Horizon Ultima pada 27 Juni 2023 bagi siswa-siswi SLTP. Pada sosialisasi yang dihadiri langsung Direktur YPMAK Febian Magal dan Wakil Direktur YPMAK Nur Iva Karpokaro dijelaskan, mulai tahun 2023 ini, YPMAK mulai berfokus pada keberlangsungan pendidikan tingkat lanjut hanya di lembaga pendidikan yang ada di wilayah Papua, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat SMA. Dikatakan Direktur YPMAK Febian Magal, hal tersebut sebagai upaya YPMAK mendukung peningkatan pendidikan di Papua, di mana di beberapa wilayah Papua sudah terdapat banyak lembaga pendidikan yang dinilai sudah terstandarisasi dengan baik. Ditambahkan Wakil Direktur YPMAK Nur Iva Karpokaro, untuk saat ini sebanyak 107 lulusan SLTP akan disebar pada lembaga pendidikan wilayah Papua, diantaranya di Jayapura, Nabire, dan Manokwari. Saat ini pendidikannya memang kami konsen di Papua untuk sekolah dasar sampai SMA ya. Konsen di Papua karena kami juga harus perlu turut mengembangkan, meningkatkan mutu pendidikan di Papua. Untuk perguruan tinggi saja yang pertimbangkan karena UI, ITB, UGM itu ada di Jawa selain Uncen dan Unipa, sehingga itu ada kebebasan untuk keluar untuk perguruan tinggi. Nah, ada juga pelajar akan keluar, tapi di terbatasnya di mana hanya di Lokon, Manado. Lokon kenapa? Karena kerjasama kita yang pengelola SATP itu Sekolah Asrama Taruna Papua di Timika itu dari Yayasan Lokon yang kelola, sehingga otomatis SMA mereka punya SMA itu ada di Manado, sehingga pilihan-pilihan yang sesuai kuota yang ada di sekolah berasrama di SMA di sana mereka akan ambil, sisanya tetap kan kami akan kirim ke Manokwari, Nabire, Jayapura, dan kota-kota lain yang ada di Papua sesuai mutu pendidikan yang mana, kemudian kualitas sekolah itu di mana, itu kita akan pilih seperti itu ke depannya mulai hari ini. Sehingga semua orang tua itu harusnya paham dan menerima hal ini, karena sebenarnya lebih bersyukur. Karena apa? Kami anak-anak Papua itu tidak meninggalkan identitas, tidak meninggalkan tempat, tapi menyesuaikan diri dengan saudara-saudara lain di sesama anak Papua. Seperti itu. Kalau ke Jawa itu kan pengaruhnya berbeda juga sebenarnya. Kami orang Papua tapi belum mengenal satu sama yang lain. Nah, dengan cara ini dari Timika bisa mempelajari karakteristik orang-orang di Nabire bagaimana, Manokwari bagaimana, Sorong bagaimana, Jayapura bagaimana, sehingga kami bisa membangun satu kesatuan untuk nasionalisme Papua. Seperti itu dengan cara-cara ini. Papua lah yang menyelesaikan masalah Papua, bukan orang lain. Seperti itu. Terima kasih. Betul-betul mengikuti seleksi, dan sebenarnya yang lulus kemarin adalah jumlahnya 107. Yang hadir di sini 55. Yang hadir menerima sosialisasi. Harapannya anak-anak di sini yang hadir ini bisa sosialisasikan juga ke teman-teman yang tidak hadir pada kesempatan ini. Dan juga orang tua yang hadir minimal mewakili orang tua menyampaikan ke orang tua yang lain yang tidak ikut bersama anak-anaknya di sini, supaya mereka juga menerima apa keputusan lembaga untuk meneruskan pendidikan anak-anaknya. Seperti itu. Terus terang bukan kami yang menentukan masa depan mereka, tapi kami memfasilitasi yang sekolah ya anak-anaknya. Seperti itu. Bagi siapa yang serius, dia akan sukses. Untuk hari ini kami telah melakukan sosialisasi kepada anak-anak kami tamatan SMP Taruna Papua, yang mana mereka sudah melanjutkan sekolah di tingkat atas. Nah, sesuai dengan keputusan pembina bahwa pelajar tetap ada di areal Papua, oleh sebab itu kami mengarahkan adik-adik kami, anak-anak kami untuk tetap berada di wilayah Papua untuk sekolah kelanjutannya.
yang mana kami sudah kerjasama dengan Adiluhur Nabire, terus ada juga sekolah dari Jayapura dan besok baru bisa ke sini, dan juga ada di Manokwari. Kami berharap anak-anak kami bisa menerima keputusan ini dan bisa mau ikuti sesuai dengan keputusan yang ada di EPMAK agar mereka bisa lanjut sekolah dengan baik. Kami juga mencoba untuk menjajaki sekolah-sekolah yang berpura asrama supaya mereka tetap menjalankan aturan yang mereka sudah dapati dari asrama di SATP dan mereka tinggal lanjutin di sekolah-sekolah kelanjutan yang lainnya. Memang ada beberapa juga yang akan selanjutkan di SMK tapi tetap di areal Papua. Oleh sebab itu kami berharap anak-anak ini sudah bisa untuk mengikuti aturan yang ada supaya kesempatan-kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa selesai juga dengan baik dan bisa melanjutkan di perguruan tinggi dengan kualitas yang bagus dan juga memberikan kesempatan kepada adik-adiknya yang di belakang. Untuk tamatan SATP ada 107 anak. Jadi 107 anak ini yang sudah ikuti tes ada sekitar 50-an orang yang sudah ikut tes di Adiluhur. Nah, sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Adiluhur, kami ikuti saja. Apapun yang mereka akan tampung berapa orang, sisanya kita akan lanjutkan ke sekolah-sekolah yang lain. Tim Liputan Papua MCTV.